الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, kali ini khatib akan menjelaskan kisah Nabi Ishak alaihi salam. Ia terlahir ketika ayahnya Nabi Ibrahim berumur 100 tahun dan ibunya Siti Sarah berumur 90 tahun. Siti Sarah sempat dianggap sebagai wanita yang mandul, tapi pada akhirnya ia melahirkan putra Nabi Ishak alaihi salam. Kelahirannya tepat 14 tahun setelah Nabi Ismail dilahirkan. Nabi Ishak menikah pada umur 40 tahun dengan seorang wanita bernama Ribka binti Betuel. Ternyata ia adalah seorang wanita yang mandul. Kemudian Ishak berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Maka doanya pun dikabulkan Allah, dan Ribka melahirkan 2 putra sekaligus kembar. Putra pertama diberi nama Esau, yang kemudian menjadi bapak bangsa Romawi, dan anak keduanya diberi nama Yakub, yang kemudian disebut dengan nama Israel dan menjadi bapak Bani Israel. Dikatakan pula bahwa Ishak lebih mencintai Esau daripada Yakub karena Esau anak sulungnya. Sementara ibunda mereka, Ribka, lebih menyayangi Yakub karena ia anak bungsunya. Menurut ahli kitab, ketika Nabi Ishak sudah semakin tua dan penglihatannya sudah semakin melemah, ia memanggil anaknya Esau untuk pergi berburu dan memasakkan hasil buruannya itu untuk dimakannya. Karena ia sangat menginginkan makanan itu dan agar ia dapat memberkati Esau dan mendoakannya. Ribka yang mendengar suaminya ingin memberkati Esau segera memanggil Yakub, anak kesayangannya, untuk menyembelih 2 ekor domba yang terbaik dari peternakannya dan mengolahnya menjadi makanan yang enak sesuai yang diinginkan ayahnya. Kemudian Yakub pun diperintahkan oleh ibunya untuk datang dan menghadap ayahnya sebelum kakaknya, agar ia mendapat pemberkatan dari ayah mereka. Lalu Ribka mendandani Yakub dengan pakaian Esau. Bahkan ia menempelkan bulu-bulu domba ke tangan dan lehernya agar mirip dengan Esau. Karena Esau memiliki tubuh yang lebih berbulu sementara Yakub tidak. Ketika Yakub menghadap ayahnya Nabi Ishak alaihissalam dan mendekatinya, kemudian ayahnya bertanya, "Kamu siapa?" Yakub menjawab, "Ini anakmu." Maka Ishak segera memeluk Yakub dan meraba tubuhnya. Kemudian ia berkata, "Suara ini aku kenali seperti suara Yakub, namun pakaian dan bulu-bulu di tanganmu seperti Esau." Setelah itu hadirin, Ishak pun memakan makanan yang disediakan oleh Yakub. Selesai makan, ia pun mendoakan Yakub untuk menjadi pemimpin dari keturunannya dan keturunan saudaranya, memiliki derajat yang lebih tinggi dari saudaranya, serta dianugerahi rezeki dan keturunan yang lebih banyak dari saudaranya. Ketika Yakub selesai diberkati dan keluar dari ruangan ayahnya, datanglah kakaknya Esau dengan membawa masakan dari hewan buruan yang diinginkan ayahnya. Kemudian Ishak bertanya,
"Anakku, apa ini?" Esau menjawab, "Ini adalah makanan yang ayah inginkan." Lalu Ishak berkata, "Baru saja aku memakan makananmu yang kamu bawa untukku, dan aku juga telah memberkati dirimu." Maka Esau pun menjawab, "Aku bersumpah aku sama sekali belum memberikan makanan ini kepada ayah." Maka Esau pun menyadari bahwa adiknya telah mendahului dirinya, dan ia sangat kesal dengan perbuatan adiknya itu, bahkan berniat akan membunuhnya. Kemudian Esau meminta ayahnya untuk memberkati dirinya dan mendoakan dengan doa yang berbeda. Maka Ishak pun mendoakan dengan sejumlah doa, di antaranya agar keturunannya nanti memiliki tanah yang subur dan diperbanyak hasil tanaman dan buah-buahannya. Hadirin rahimakumullah, dari kisah singkat ini paling tidak ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Siti Sarah yang sudah tua dan divonis mandul masih bisa punya anak. Begitu pula menantunya Ribka yang dianggap mandul juga masih bisa melahirkan, bahkan memiliki anak kembar, karena didorong doa dan Allah mengabulkannya. Bagi keluarga yang belum memiliki keturunan, teruslah berdoa dan jangan berputus asa, karena Allah berfirman, "Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. 2. Orang tua terkadang lebih sayang kepada salah satu anak dibanding anaknya yang lain. Ayah suka anak sulung, ibu suka anak bungsu, atau mungkin sebaliknya. Hal demikian biasanya akan melahirkan konflik antar anak-anaknya saat dewasa nanti. Karenanya, sebagai orang tua, hendaklah menyayangi anak-anak dengan porsi yang sama, tidak membeda-bedakan dalam hal kasih sayang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, seorang anak hendaklah berburu doa dan berkah orang tuanya, terlebih lagi dari seorang ayah. Karena doa Nabi Ishak yang mendoakan putranya Yakub dan Esau telah terbukti. Yakub mendapat kemuliaan menjadi seorang nabi, dan keturunannya banyak yang menjadi nabi dan pemimpin. Sementara Esau mendapat kekayaan dari tanah negeri yang subur. Saudara, marilah kita meminta doa ayah kita, dan seiring dengan itu, marilah kita doakan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, sukses dunia dan akhirat, bermanfaat buat keluarga, saudara, tetangga, masyarakat dan bangsanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma